Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasal yang ke-11 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berbicara melalui firman-Mu ketika kami membuka Alkitab hari ini. Bukalah juga hati, pikiran, dan telinga kami agar kami dapat menangkap suara-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yosua 11 ayat 16 sampai 23. Yosua merebut seluruh negeri itu, baik pegunungannya maupun seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, Shefela, Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari Gunung Kalak yang naik ke arah Seir sampai Baal Gad di lembah Libanon di kaki Gunung Hermon. Semua raja wilayah itu ditangkapnya dan dibunuhnya. Yosua berperang cukup lama melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan perdamaian dengan orang Israel kecuali orang Hewi, penduduk Gibeon. Semua kota itu mereka rebut dengan berperang. Tuhanlah yang mengeraskan hati orang-orang itu sehingga berperang melawan orang Israel, agar mereka ditumpas tanpa belas kasihan dan dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua pergi melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka dikhususkan untuk dimusnahkan oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak yang tersisa di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, Gad, dan Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Yosua pun menyerahkannya kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, sesuai dengan bagian suku-suku mereka. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Sahabat Scripture Union Indonesia, berjalan bersama Tuhan adalah sebuah proses, namun bukan proses yang instan. Richard J. Foster pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang instan seringkali menjadi kutuk bagi zaman ini. Ketika kita membaca kisah penaklukan tanah Kanaan, seolah-olah kisah ini berlangsung dengan cepat dan bersifat instan. Namun, Alkitab mencatat penaklukan tanah Kanaan membutuhkan waktu yang lama. Yosua merebut tanah datar, pegunungan, dan lembah, serta semua raja-raja dan penduduknya ditumpas, kecuali penduduk Gibeon. Tanah yang telah ditaklukkan dibagi-bagi kepada orang Israel sebagai milik pusaka. Waktunya lebih kurang sekitar 7 tahun. Pada masa sebelumnya, ketakutan akan orang Enak menjadi momok bagi para pengintai Israel yang diutus Musa. Namun pada teks ini ditunjukkan bahwa tidak ada lagi keraguan dalam menumpas orang-orang Enak yang secara perawakan besar-besar. Ketakutan akan mereka sirna karena penyertaan Tuhan yang nyata bagi mereka. Acap kali dalam kehidupan yang kita jalani, kita menginginkan hal-hal yang bersifat instan. Kita ingin perubahan yang cepat terjadi dalam kehidupan. Kita ingin dengan cepat menang atas pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Tetapi, melalui kisah Yosua, kita dapat belajar bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan adalah sebuah proses umur hidup yang akan kita lalui. Yosua sampai hari matinya pun belum selesai menaklukkan wilayah Kanaan secara menyeluruh. Dari hal ini, pengenalan dan kebergantungan kepada Allah adalah hal yang juga akan kita nikmati seumur hidup, di mana perubahan dan kemenangan membutuhkan waktu. Sangat mudah bagi kita bertumbuh dalam ketidaksabaran ketika segala sesuatu berjalan dengan lambat. Ketika tantangan dan pergumulan hidup hadir, sangat sulit bagi kita melihat kemajuan dalam perubahan dan kemenangan. Namun, ketika kita melihat ke belakang, kita akan kembali mengucapkan syukur karena Allah tidak pernah berhenti berkarya.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bantu kami untuk menjalani setiap proses hidup dengan penuh pengharapan dan kesabaran. Ajar kami untuk melihat setiap pengalaman sebagai bagian dari rencanamu yang lebih besar. Berikan kami kekuatan dan hikmat untuk belajar dari setiap langkah yang kami ambil. Di dalam namamu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.